Jadi bintang tamu kita ini bahkan lebih Jokowi daripada Bang Ali Ngabalin. Dia nih saking Jokowinya, satu tingkat di atas dia ya Jokowi sendiri. Rasa-rasanya sosok ini juga membawa harapan, kan Oke. gitu ya. Baik. Namanya Joko Widodo. Ya. Oh pada saat itu ya Bang? Atau sekarang lebih sering disapa Mulyono. Ini Presiden pingin ini tim Israel main di Indonesia ya? Oh iya. Oh pingin ya? Iya dong. Oh gitu. menarik Menarik nih. Gak ada masalah. Gini bro. Masalah bro. Di sekarang ini Israel itu sedang Kerja saya di-ban. gampang ini. Sedang di-ban. Ini gak bisa. Selamat malam teman-teman Panggung Rakyat. Tepuk tangan dulu buat kita semua pada malam hari ini dong. Gokil, gokil. Sebelum kita mulai acara pada malam hari ini teman-teman. Tapi kayaknya tepuk tangannya kurang kenceng ya. Tepuk tangan sekali lagi dong buat acara pada malam hari ini. Nah gitu dong. Sebelum kita mulai acara malam hari ini. Gue ingin kita mengheningkan cipta. Untuk jadi dan juga di kan cipta aja ya, nggak apa-apa kan, out of respect. Boleh dong, setuju ya. 5 detik aja, mengeningkan cipta mulai, selesai, dah cukup. Karena nggak terlalu penting juga ya. Di sini siapa yang excited untuk acara pada malam hari ini? Tepuk tangan sekali lagi. Mantap, mantap. Hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang istimewa. Di mana sebenarnya ada kabar baik dan ada kabar buruk sih teman-teman. Untuk acara kita pada malam hari ini. Kalian mau kabar baiknya atau kabar buruknya dulu? Kabar buruk dulu? Kabar buruknya adalah mungkin kalian harus pulang agak malam pada hari ini karena mungkin acaranya akan seru banget, jadi mungkin kalian akan pulang agak malam. Bahkan ini bisa over durasi karena mungkin diskusinya akan sangat menarik. Itu kabar buruk ya. Dan itu kabar buruk pertama, dan kabar buruk kedua adalah salah satu narasumber kita yaitu Bang Ali Ngabalin itu berhalangan hadir. Sorry, kenapa tertawa kalian itu maknanya banyak sekali itu. Jadi kabarnya sih katanya beliau berhalangan hadir takut gitu. Katanya seperti itu, tapi saya tidak tahu betul atau tidak. Tapi bukan komisi namanya kalau kita tidak memutar otak untuk menghadirkan pengganti tapi tidak kalah keren dari Bang Ali Ngabalin. Gua kasih kesempatan buat kalian. Kira-kira siapa penggantinya? Ada yang bisa tebak? Pak Anies gimana? Beliau masih sedih, bro. Susah dia nolak-nolak acara-acara, apa masih sedih dia? Enggak, bukan Pak Anies. Siapa? Ada yang bisa tebak? Siapa? Bukan. 2 kali lagi. Siapa? Sorry, siapa? Maaf. Bahlil. Beliau lagi sibuk ngurus Golkar, mohon maaf. Siapa? Satu kesempatan lagi ya. Siapa? Sorry ini banyak yang ngomong, tapi satu ada yang sembarangan banget ngomongnya. Ada yang ngomong Amin Rais. Beliau lagi sibuk main suling, mohon maaf. Tahu kan video Amin Rais main suling, tahu gak lo? Pi. Narasumber kita Rocky Gerung. Tretan Muslim tidak nyambung dong. Tidak nyambung. Rocky Gerung salah. Marcel lagi stres karena wali kotanya mengundurkan diri, salah. Siapa coba sekali lagi deh. Ade Armando. Aduh.
Najwa Shihab, waduh, udah mulai susah. Komisi budgetnya nggak sanggup kalau Najwa Shihab. Kita langsung aja. Jadi bintang tamu kita ini bahkan lebih Jokowi daripada Bang Ali Ngabalin. Jadi dia nih saking Jokowinya, satu tingkat di atas dia ya Jokowi sendiri. Karena beliau ini saking Jokowinya beliau. Dia circle satunya Pak Jokowi. Hah, siapa tadi? Ada ngomong ngarang banget. Abu Janda, enggak dong. Permadi. Dia mah bukan circle satunya Pak Jokowi. Dia ini adalah circle satunya beliau dan dia juga bertanggung jawab juga atas kemenangannya Prabowo Gibran. Langsung saja kita panggil dulu penggantinya Bang Ali ya, baru nanti kita panggil yang satu lagi ya. Gue pengen kalian kasih tepuk tangan yang meriah untuk Abang Sylvester Matutina. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Abang Sylvester. Mana belum keluar? Halo Bang, boleh tepuk tangannya? Halo, gimana kabarnya Bang? Silahkan Bang, duduk di sini boleh? Di sini juga boleh? Oke, baik. Dan gimana kabarnya Bang? Selamat malam Indonesia. Lo kalau ditanya sekali lagi ayo, selamat malam Indonesia. Belum. Kita belum terlalu merdeka ya, karena masih banyak yang suka K-pop. Jadi kita belum terlalu merdeka. Dan langsung saja kita akan panggil bintang tamu kita ya satu lagi, biar kita langsung ngobrol aja ya. Ini adalah juru bicaranya, salah satu juru bicaranya dari PDIP, seperti yang ada di poster, kalau beliau berani datang. Ini dia, Abang Ciko Haki. Boleh kita kasih tepuk tangannya dulu yang meriah teman-teman. Halo Bang, gimana kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Iya. Gimana kabarnya semua? Merdeka! Nice, mantap. Tapi sebelum kita mulai, gue mau tahu dong di sini rata-rata lahirannya tahun berapa biar kita bisa berangkat dari referensi yang sama dulu kali Bang ya. Kalau lihat muka-mukanya sih seumuran gua kayaknya. Waduh. Di sini ada yang lahir di bawah tahun 2000, boleh tepuk tangan? Oh lumayan banyak ya yang lahir di bawah tahun 2000. Yang lahir di atas tahun 2000 boleh tepuk tangan? Oh wow. Di sini yang umurnya di atas 24 boleh tepuk tangan? Oh berarti balance ya. Yang di bawah 24 tahun boleh tepuk tangan? Oke. Di sini yang pilih Anies boleh tepuk tangan? Enggak ada. Oh anak abah. Anak abah. Gak apa-apa bro, gue juga pilih Pak Anies kok. Ya iyalah bohong. Ya sudah, langsung saja. Pada malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, temanya adalah mengenai pentingnya oposisi dalam pemerintahan. Nanti gue gak tahu apakah waktunya cukup atau tidak. Nanti kita mungkin kalau waktunya cukup kita akan juga membuka ruang buat para penonton untuk ikut bertanya dan melek politik. Oke, kalau begitu langsung saja kita mulai diskusinya dari sekarang. Ini ada prompternya, silakan. Sebelumnya gue mau nanya dulu nih sama Bang Sylvester nih. Abang nih sebenarnya sekarang nih lebih nyaman disebut sebagai apa Bang? Posisi abang nih sebenarnya apa di pemerintahan yang ada sekarang atau di yang nanti gitu? Ya, saya tepatnya sebenarnya seorang pengacara dan juga bisnismen kecil-kecilan. Ya. Tapi kalau kemarin sih saya wakil ketua tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Ya. Dan juga saya ketua dari organisasi relawan Solidaritas Merah Putih. Jadi kegiatan Solidaritas Merah Putih ini adalah mengadvokasi terus melakukan kerja-kerja ya, contoh pendampingan UMKM, ya. Terus pertanian, peternakan, ya intinya kerja-kerja buat rakyat lah. Oke. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar
mendukung Pak Jokowi atau kemarin Pak Prabowo dan Mas Gibran. Oke, baik. Dan relationship-nya sama Pak Jokowi ini udah dimulai dari tahun berapa Bang sebenarnya? Ketika mulai beliau di Gubernur DKI Jakarta, terus Pilpres 2014, Pilpres 2019, terus kemarin di Pak Prabowo dan Mas Gibran. Oke, baik. Dan masih terus berlangsung ya Bang ya? Ya, sampai hari ini kenapa kami mendukung beliau-beliau? Yang kami lihat bahwa Indonesia ini mempunyai tantangan yang hebat ke depannya ya, dari tantangan di dalam negeri maupun dinamika di dunia internasional. Makanya kami ingin agar ada sosok yang kuat yang bisa membawa Indonesia ini menjadi negara maju. Karena kalau kita salah memilih pemimpin, jangan sampai menjadi negara gagal seperti yang terjadi di Amerika Selatan atau di daerah Afrika. Intinya itu. Baik. Kalau begitu kita sekarang ke Abang Ciko Hakim nih. Kalau tadi kan pertanyaannya relationship-nya sama Pak Jokowi mulainya di mana? Kalau Abang Ciko, di momen mana udah mulai musuhan sama Pak Jokowi? Tapi sebelumnya gini Bang, itu bercanda pertanyaannya, itu bercanda. Bisa perkenalkan diri dulu sekarang Abang sebagai apa, pekerjaannya dan yang lain-lain. Silakan Bang. Saya latar belakangnya pengusaha ya. Tapi memang dari tahun 98 mulai bergabung di partai politik. Sebelumnya bukan PDI Perjuangan. Saya pernah mendeklarasikan partai yang tadi ada teriak-teriak Amin Rais, ya kira-kira itulah partainya itu. Dulu ya, tahun 98 tapi ya. Jadi kalau kita bicara PAN tahun 98. PAN 98 itu banyak memberikan harapan buat Indonesia karena platform kita yang sangat luar biasa. Namun tentu di tengah jalan ada perubahan-perubahan sehingga terpaksa saya meninggalkan partai yang lama. Tapi saya banyak belajar politik di situ juga dan salah satu alasannya waktu itu tahun 2012, ini harus gue cerita nih. Oh boleh, silakan Bang. Tahun 2012 kenapa akhirnya saya firm untuk kembali menjadi orang independen, karena saya melihat ada satu sosok nih yang maju di Pilkada Jakarta. Dan rasa-rasanya sosok ini juga membawa harapan. Gitu ya. Baik. Namanya Joko Widodo. Oh pada saat itu ya Bang? Atau sekarang lebih sering disapa Mulyono. Jadi sama Bang Silver nih gak seru sebenarnya. Harapan gue tuh ngabalin yang datang. Iya, Bang ngabalin yang datang. Ada kesel-kesel dikit gitu loh. Lama Silver tuh sering rapat dulu kita. Ini kawan-kawan lama ya, sahabat lama. Jadi ya udahlah. Anyway, jadi itulah perjalanannya ya. Tapi gini, saya mau jujur kalau ditanya kapan, sejak justru saya kan lumayan aktif di medsos gitu ya. Saya juga sering kampanyekan keberhasilan-keberhasilan terkait dengan Jokowi bersama PDI Perjuangan waktu itu ya. Tapi ada semacam mulai sedikit wake up call ketika Gibran maju sebagai calon wali kota. Jujur aja, jujur. Karena juga saya termasuk orang yang bersama teman-teman lain diundang ke istana, salah satunya juga membicarakan soal mempertanyakan lah soal kenapa Mas Gibran akhirnya maju, karena kan tadinya pengusaha martabak, ya kan, catering gitu ya, dan keluarga Pak Jokowi di awal Pak Jokowi juga sering menyampaikan bahwa mereka maunya bisnis sendiri, kecil-kecilan, UMKM dan lain-lain. Nah dari situ saya mulai menjaga-jaga untuk tidak terlalu larut, kemudian untuk jatuh ke lubang menjadi manusia yang mendewakan manusia lain gitu ya. Bahwa saya melihat ternyata orang juga nih gitu ya. Ada keinginan-keinginan keluarganya yang memang mungkin tidak bisa dibendung. Ini gini, sebenarnya it's normal in a way it's normal. Tapi ketika saya mendukung Pak Jokowi sejak awal, saya tidak mengharapkan orang itu akan seperti itu. Ngerti nggak? Paham ya? Paham ya? Bukan itu sesuatu yang nggak normal gitu ya. Kita ingin anak kita juga maju dan lain-lain. Tapi this is not what I planned for, ya kan? Gue berharap justru orang ini lain dari Presiden Soeharto, lain dari Presiden SBY dan lain-lain gitu. Yang betul-betul hanya dia bekerja, nanti setelah 2 periode mudah-mudahan dia selesai, udah
ya kan, meninggalkan legasi yang baik. Ternyata ada gitu, dan kemudian Bobby menantunya maju. Nah itulah memulai saya untuk ya udahlah, nggak usah terlalu aktif juga lah mendukung beliau gitu ya. Lalu kemudian akhirnya saya bergabung di PD Perjuangan. Pas kampanyenya Pak Ganjar diminta untuk sebagai salah satu juru bicara dari Pak Ganjar, dan lanjut sekarang jadi juru bicaranya PD Perjuangan. Oke, baik. Nah ini menarik nih, kita mungkin akan berangkat dari poin yang sama. Kita ke Abang Sylvester. Pada saat Abang Chiko Hakim tuh merasa seperti itu, pada saat Gibran, titik awalnya pada saat Gibran jadi wali kota ya Bang ya? Betul. Kenapa lu tidak merasakan hal yang Bang Chiko rasakan gitu? Perbedaan point of view apa yang berbeda dengan Bang Chiko? Saat Bang Chiko merasa seperti itu, lu tuh melihatnya seperti apa Bang? Gitu. Ya, jadi mungkin saya garis bawahi dulu bahwa itu kan dari Bang Chiko kita apresiasi ya. Tapi di satu sisi juga waktu itu saya mendukung Mas Gibran waktu pencalonan di Solo. Karena kita melihat bahwa ada anak-anak muda yang ingin membangun bangsa atau daerahnya. Dan secara perundang-undangan, secara norma-norma hukum itu tidak menyalahi aturan. Siapapun anak bangsa di Republik ini berhak dipilih dan memilih. Sepanjang tidak melakukan membegal secara politik ataupun secara perundang-undangan. Tapi kita lihat bahwa akhirnya rakyat Solo secara mayoritas itu memilih Mas Gibran menjadi seorang wali kota. Dan saya juga bolak-balik Solo, saya lihat perkembangan kota Solo ya, itu bahkan melebihi ekspektasi kita seperti waktu Pak Jokowi memerintah di Solo. Solo lebih nyaman, lebih bagus dengan berbagai macam terobosan yang dilakukan oleh Mas Gibran. Ya. Dan ketika Mas Gibran dicalonkan jadi Wapres, itu sebenarnya ada cerita sebelumnya yang mungkin orang bilang bahwa ada pembegalan di Mahkamah Konstitusi. Tapi sebenarnya Mas Gibran waktu itu tidak untuk dicalonkan sebagai calon wakil presiden. Beliau itu masih di Solo dan waktu itu direncanakan ya akan menjadi calon gubernur Jawa Tengah. Kenapa begitu? Karena 8 bulan sebelum putusan MK nomor 90 yang mengatakan bahwa di bawah usia 40 tahun boleh mendaftar sebagai capres-cawapres atau pernah memerintah, dalam hal ini menjadi bupati, wali kota atau gubernur, itu 8 bulan sebelumnya ada 21 pihak yang mengajukan gugatan di MK. Pihak-pihak ini contohnya Mas Emil Dardak, terus ada Bupati Lampung Selatan, terus kalau nggak salah wali kota Padang, terus teman-teman PSI dan ada si Almas. Ya, jadi intinya ini kalau orang bilang ada Pak Jokowi cawe-cawe, kita lihat 8 bulan lalu itu ada 21 pihak. Dan rata-rata itu anak muda yang pingin mereka itu bisa berbuat atau bisa nyapres, cawapres atau sebagainya. Dan akhirnya dalam perjalanan itu kami ya kan termasuk saya mendukung sebenarnya Pak Ganjar waktu itu. Pak Ganjar yang didukung, makanya kami akhirnya bersama minta Pak Jokowi kami bikin acara di GBK namanya Nusantara Bersatu. Mungkin kawan-kawan pernah dengar yang Pak Jokowi mengatakan rambut putih dan dahi berkerut. Jadi sampai situ masih Pak Ganjar. Dan kita inginkan sosok Pak Ganjar dan Pak Prabowo waktu itu. Saya termasuk yang mengusulkan ke Presiden Jokowi. Hanya kan kami bukan partai politik ya. Nah, jadi dalam cerita setelah itu kami bikin Nusantara Bersatu, pihak PDI Perjuangan, pihak kawan-kawan saya Bang Chiko itu nggak setuju, bahkan kami dihajar habis-habisan. Nah, di situ dikatakan bahwa acara itu ngapain sih presiden bertemu dengan relawan gitu kan? Ya kalau saya mengatakan di beberapa media hak saya sebagai seorang warga negara mau bertemu siapapun di Republik ini, nggak ada yang bisa melarang gitu loh. Nah,
Bahkan karena waktu itu PDI Perjuangan mungkin ya masih mendukung Mbak Puan sebagai calon presiden. Makanya PDI Perjuangan marah tuh, murka kepada kami ya relawan Jokowi. Nah, dalam perjalanan akhirnya kita ingat Pak Jokowi pernah mempertemukan Pak Prabowo dengan Mas Ganjar itu di Semarang yang di Pematang Sawah itu. Oh, oke. Yeah. Ya, jadi intinya itu. Dan kami, jadi Gibran itu sama sekali tidak ada. Ini berdasarkan fakta yang terjadi ya, bukan katanya. Karena saya ada di pusaran itu. Oke. Dan ini kejadiannya kan day per day-nya itu bisa terbaca sebenarnya. Hanya kadang-kadang kan di framing ya kan oleh beberapa politisi atau pengamat yang nggak suka dengan Pak Jokowi ya kan, mengatakan bahwa Pak Jokowi itu cawe-cawe termasuk di MK. Ya. Nah, jadi waktu itu sebenarnya hampir fix Pak Prabowo atau Mas Ganjar atau Pak Prabowo. Ya. Tapi akhirnya Pak Ganjar tiba-tiba membatalkan U20. Oke. Nah, di situ terus terang aja saya pun kecewa ya. Maksud saya terlepas urusan Palestina, Israel dan sebagainya ya kan. Siapa sih tidak berpihak kepada kemanusiaan? Kita semua berpihak. Tapi kan ini persoalan olahraga gitu loh, ya kan. Nah, itu di-cut Pak Ganjar sebagai seorang gubernur melakukan menurut kami subordinasi kepada presiden. Karena jadi presiden pingin ini tim Israel main di Indonesia ya? oh iya, pingin dong, ya? iya dong. Menarik gitu, nih, gitu. menarik nih. Gak ada masalah, gini bro. Masalah bro, di Karena sekarang gini. ini Israel itu sedang Kerja saya di-ban. gampang ini. Sedang di-ban, ini nggak bisa. Ini prinsip Oke. bahwa Nah, Indonesia tidak pernah menerima kedatangan timnas Israel sejak Bung Karno sampai hari ini. Ya. Dan justru kita sedang menyelamatkan legasi Pak Jokowi, tidak menjadi satu-satunya presiden yang pernah menerima timnas Israel yang sekarang sedang melakukan genosida di Gaza. Setuju nggak? Oke. Oke. Teman-teman setuju dan Bang Ciko lupa. Ya, kita semua lupa. Nggak Bahwa lupa. sebelum, sorry Bo, Nggak ya. ada, nggak ada. Pokoknya itu udah prinsip. Bukan, Oke. bukan. Itu Ada hal yang prinsip, kita lupa itu bahwa, ideologis. bukan. Dan bagi Pak Ganjar akan salah, apalagi dia berada di Partai PDI Perjuangan untuk tidak melakukan penolakan terhadap itu. Bukan, Karena itu ada di mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Kita harus mengenyahkan penjajahan di Oke, berarti kalau menurut Bang Ciko itu konsisten sesuai dengan itu ideologi konsisten, partainya sesuai ya? dengan ideologi bangsa Indonesia. Oke, bukan, baik. maksud Sesuai saya dengan itu Undang-Undang saya Dasar. sepakat. Nggak Bang. bisa itu. Hanya ada lupanya gini, Bang Ciko, Bang Ciko. Nggak lupa. Bukan, Kalau kita ada ngomong peristiwa politik yang sepak Bang- bola, Bukan. sepak bola dan olahraga itu tidak Ya. boleh dilepaskan dari Tepuk politik. tangan dulu dong, tepuk tangan Tahu dulu dong. nggak? Gokil bro. Bos, gini. Saya sangat gini ya, kalau Ya. ngomong sepak bola saya cukup Fans berat ya? passionate. Enggak, kakek gua adalah ketua umum PSSI tahun 59 sampai tahun 1964. Wow. Dan juga turut menolak kehadiran timnas Israel atas perintah Presiden Soekarno. Ya satu. Oke. Dan di dalam statuta PSSI sebelum menjadi statutanya harus sama dengan FIFA, itu dikatakan bahwa PSSI dan sepak bola adalah alat perjuangan bangsa. Itu Oke. salah satunya. Artinya apa? Artinya undang-undang dasar kita harus ada dalam setiap napas dalam gerakan kita, walaupun itu terkait dengan olahraga. Dan ini terjadi di seluruh dunia kok. Apakah Rusia kemudian boleh bermain di Olimpiade kemarin? Kan enggak. Ya. Ya kan? Jadi jangan bicara harus pisahkan olahraga dan sepak bola. Giliran kita lihat Olimpiade jelas. Ada negara-negara yang nggak boleh main kok di situ. Karena ada perang di Ukraina, ya kan, ada hal-hal lain di banyak pertandingan-pertandingan dunia seperti tenis, ya kan, Ya. di ban juga gitu. Jadi ini terjadi di mana-mana. Jadi bukan Dan hal yang tidak salah dan bahaya untuk mengatakan tadi menjawab bahwa Presiden ingin kehadiran timnas Israel hari-hari ini mengatakan itu. Ya. Itu sama sekali tidak melindungi legasinya Jokowi. Bahkan gue lebih Jokowi dari dia. gokil, tepuk tangan dulu dong, gokil. Jadi gini, apa yang dikatakan panjang kali lebar oleh Bang Ciko ini saya sepakat dan setuju. Iya. Maksud saya yang ada kita lupa bahwa pernah terjadi ada konferensi parlemen dunia di Bali. Oke, tahun berapa itu Bang? EPU. Hmm. Kalau nggak salah tahun 2021 ya. Oke, baik. Dan di sana baru ya? dikibarkan bos bendera Israel. Hmm. Tahu nggak? Yang menghadiri ketua EPU itu adalah Ibu
Puan Maharani, ketua DPR dari PDIP. Waduh. Ini yang saya bilang tadi lupa, makanya lupa. Bro. Ada di gini ya. Oh, ini ibaratnya tinju nih. Das. Makanya nggak bisa begitu. Tapi kan bukan Ibu Puan Maharani yang mengatur itu semua. Itu protokoler presiden, iya kan? Itu nggak bisa. Bro. Ini event negara, jadi sebisanya. Gini ya, sorry. Oke, baik. Gini. Pak Ganjar itu tidak membatalkan U20 loh. Dia hanya bilang bahwa dia sebagai gubernur Jawa Tengah, dia tidak akan membiarkan timnas Israel main di situ. Itu kan sikap beliau ya? Kan bisa main di tempat lain. Artinya apa? Artinya Pak Jokowi secara tidak langsung, alhamdulillah ada yang nolak bukan gue. Nah, ini masih loh, emang Indonesia cuma Jawa Tengah atau Bali yang gubernurnya orang PDI Perjuangan? Setuju nggak? Kan bisa main di tempat lain. Kan Pak Ganjar tidak mengatakan siapa dia gubernur. Tapi itu sikap dia sebagai kader PDI Perjuangan yang selalu sejalan dengan garis perjuangan bangsa yang juga ada di Undang-Undang konsisten intinya 1945 iya. Tapi bukan gini, siapa dia bisa menolak. Dia hanya bisa menolak bahwa gue nggak mau dia main di Jateng. Itu doang. Itu yang hanya bisa dia katakan. Jadi ketidakhadirannya bukan karena Ganjar dong. Karena negara dan saya rasa presiden mengambil keputusan yang tepat. Baik. Nah, ya jadi ada satu lagi dan yang soal U20 sebelum gonjang-ganjing terkait penolakan itu kan udah dipelajarin bahwa ternyata Erick Thohir juga belum fix banget mendapatkan tempat kita di U20. I see. Jadi jangan ngarang-ngarang. Ini orang-orang pintar semua. Jadi gini. Ini walaupun muda-muda agak lebih bukan. Bro, makanya kalau Gak apa-apa. Dia yang dapat, gue yang jatuh. Jadi kalau beliau cerdas, harusnya beliau ingat bahwa ada konferensi parlemen dunia itu di Bali. Itu satu. Bentar. Masih ada satu lagi. Masih ada satu lagi. Dia lupa bahwa ada satu lagi. Bentar biar gua ngomong dulu, Bu. Kasih gua kesempatan ngomong. Ya. Jadi sebenarnya kawan-kawan ada satu lagi ya yang Bang Ciko juga lupa bahwa anggaran untuk melaksanakan ya kan kegiatan U20 itu pembangunan stadion ya UMKM dan sebagainya itu sudah disetujui oleh DPR. Jadi DPR setuju, Bos. Gitu loh. Jadi ini makanya saya bilang tadi tapi kan artinya bukan Pak Ganjar yang nolak. Kenapa tadi ngomong Pak Ganjar yang nolak? Ganjar yang menolak sama Koster, Bro. Tidak bisa menggagalkan. Orang cuma 2 daerah kok. Ya artinya negara mengamini itu bahkan mengatakan alhamdulillah gue kan gitu. Terlepas dari itu sudah terjadi atau tidak, itu sudah lewat lah ya. Menjadi kebiasaan Pak Jokowi. Pekerjaan oleh kader PDI Perjuangan untuk pasang badan buat Pak Jokowi. Jadi sebenarnya yang lebih Jokowi dari dia. Berarti gini Bang. Ini menarik nih, ini udah menarik. Ini kan masih ada kelanjutan kan? Masih. Baru. Jadi akhirnya kita merasa seorang Ganjar bisa beliau kan adalah petugas partai, makanya diintervensi ketua umum partai, Ibu Mega sebagai pemilik. Nah ini menarik soal partai. petugas Ntar nanti gua ngomong dulu. Gua belum ngomong dia potong terus gimana gua mau ngomong ya. Harus dipotong. Sabar Bang. Ayo silakan Bang. Silakan Bang. Oke.